Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah minggu kita hari ini. Kita bersaat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 187 ayat 1 tambah ayat 3. Dengan doa nogum ale Jehovah, Dia akan pinar mahanan mi, agamon bahenon buma narowa, sotar bunyi hon hodo burjumi, jojok suhardo pambahenan mi, di rohani nasotu madaho, alai maharhite siani doro, Tuhan tinogumi. Kat roha nati pohi di patu toruho, alai suden naserepi maroha, ido nasai di Asia siho, koko di tanon, di hagigihon rohami sude, nadang ngoli di tatap hohape, naing urupanmu akahitok. Di dalam nama Allah Bapa, dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah
yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Yosua 1 dimulai dari ayat 8 sampai ayat 9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 401 ayat 1 tambah ayat 3. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah laguku, dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu.
tanganmu tampak jelas, dan para malakmu yang bergegas mengimbau diriku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Marilah kita merendahkan diri mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 211 ayat 1. Tuhan Yesus si parmahan, au biru nado. Yesus kok di horohaku, sai ihu tonoku ho, sai ihu tonoku ho, sai ihu tonoku ho. Yesus kok di horohaku, sai ihu tonoku ho. Pembacaan firman Tuhan, epistel minggu bagi kita hari ini, tertulis dalam kitab Yakobus 2, dimulai dari ayat 5 sampai ayat 13. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah?
Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum, itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab, barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzina. Ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina, tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438 ayat 1 dan ayat 2. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat ada dibagikan melalui grup WhatsApp di setiap week. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 214 ayat 1. So
lambung Yesus, sonang narotusi, unang beho mabiar, laho mandapotoni. Tok di jauhon Yesus, say romaho tuaw, tadi kon haholomon, jala posiaw, sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang beho mabiar, laho mandapotoni. Kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akalan pikiran manusia, itulah yang memelihara dan memberkati kamu di dalam nama anaknya Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan yang menjadi kabar baik buat kita semuanya di minggu yang ke-14 setelah Trinitatis hari ini tertulis di kitab Nabi Yesaya pasal 35 yang dimulai dari ayat yang ke-10, ayat ke-4 hingga ayat 10. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian isinya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di ladang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasnya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sesuai dengan topik minggu pada minggu ini, yang mengatakan, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak kodrati manusia yang tidak dapat disembunyikan. Misalnya rasa lapar, haus, sedih, bergembira, marah, jengkel, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya.
sifat kodrati manusia itu memang sebenarnya telah ada sejak lahirnya. Misalkan yang berhubungan dengan takut atau tangis, itu ada sejak manusia dilahirkan. Yang berhubungan dengan rasa takut, ada banyak yang menjadi sumber ketakutan setiap manusia. Dan saya meyakini tak seorang pun manusia di atas bumi ini yang tidak pernah takut. Tetapi semuanya pernah mengalami takut. Ada banyak alasan untuk takut. Mungkin seseorang boleh takut atau menjadi takut karena dia akan menjadi kehilangan sesuatu, atau seseorang yang mengupayakan sesuatu, misalkan pekerjaan, dia takut tidak boleh berhasil dalam mengupayakannya, mungkin karena kemampuan atau sistem yang berlaku. Mungkin ada yang takut kehilangan uang, jodoh, dan lain sebagainya, yang membuat manusia takut. Pada umumnya dan menurut penelitian orang bijak, tak seorang pun yang dikuasai rasa takut atau yang hidup di dalam ketakutan menjadi bersemangat. Namun boleh dikatakan rasa takut itulah yang membuat kita menjadi orang yang memiliki pengharapan yang menurun, bahkan semangat untuk hidup pun, bahkan kemampuan untuk melihat di sekitar kita, bahkan jauh ke depan, akan membuat kita tidak mampu untuk melihatnya. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang bijak juga mengatakan rasa takut itu memang perlu. Ada sisi positif di rasa takut. Karena seseorang takut biasanya dia akan berusaha untuk waspada atau untuk hati-hati supaya apa yang dia takuti tidak menjadi nyata. Maka ada usaha untuk dia untuk tidak menjadi takut, atau ada usaha untuk dia untuk boleh berhasil. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam nas khotbah kita pada hari ini sangat jelas terlihat bahwa Israel Selatan, yaitu Yehuda, sedang terancam oleh akibat dari kekuasaan dari bangsa Asyur. Sementara bangsa Asyur telah berhasil menaklukkan Israel Utara. Maka karena ketakutan mereka akan ancaman dari bangsa Asyur, maka mereka atau Yehuda ingin membangun koalisi dengan yang menurut mereka bangsa yang kuat, yang mampu untuk menandingi kekuatan daripada Asyur, yaitu bangsa Mesir. Sebenarnya sebagai orang atau sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan, atau yang disebut sebagai umat Allah, mereka tidak perlu takut, tidak perlu berkoalisi atau memohon bantuan dari kekuatan yang ada di dunia ini. Mereka hanya tinggal berserah dan memohon perlindungan Tuhan. Itu sebenarnya yang harus mereka miliki. Dan cara itu sebenarnya yang harus mereka tempuh. Namun itu tidak dimiliki, tidak diupayakan oleh mereka. Mereka, sebagaimana saya sebut tadi, mau berkoalisi, mau mohon perlindungan, mau mohon bantuan dari bangsa Mesir. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya
ketakutan yang dimiliki oleh bangsa Yehuda yang dilihat oleh Yesaya bukan sebenarnya sangat diutamakan oleh ancaman dari bangsa luar atau faktor eksternal, tetapi sebenarnya rasa takut yang dimiliki atau ketakutan yang menakut-nakuti oleh bangsa Yehuda adalah dari diri mereka sendiri. Dari diri mereka sendiri, faktor internal lah yang penyebab utama rasa takut mereka, yaitu mereka telah jauh, mereka telah melupakan, mereka telah meninggalkan Tuhan yang seharusnya mereka akan turuti dan patuti. Saudara jemaat yang dikasihi, terlihat di cara mereka Yehuda, yaitu mereka jauh dari Tuhan. Para tokoh-tokoh elit politik bangsa Yehuda yang sebenarnya akan memberi solusi terhadap masalah yang mereka hadapi, itu tidak pernah nyata. Mereka bertindak semena-mena. Maka yang pantas diperhatikan misalkan janda-janda, fakir miskin, yatim piatu menjadi orang yang terlantar. Bukan hanya tokoh-tokoh elit politik, tetapi juga para pemuka-pemuka agama. Mereka juga bersikap bermuka dua di hadapan umat, seolah-olah mereka adalah saleh, badia. Mereka adalah munafik, muka nabi, pikiran kotor. Itulah yang dipertontonkan mereka. Maka sangat jelaslah, cukup sempurnalah alasan ketakutan dari bangsa Israel yang saya sebut tadi, itu berawal dari Israel atau Yehuda sendiri, akibat dari mereka lupa terhadap Tuhan. Di saat itulah Yesaya menubuatkan tentang Tuhan. Nubuatan Tuhan yang disampaikan oleh Yesaya berisikan tentang hukuman dan juga berisikan tentang sukacita. Tentang hukuman yang dinubuatkan oleh Yesaya, mereka akan terbuang nantinya. Mereka akan tidak mengalami sukacita. Mereka tidak merasakan kebahagiaan di dalam kehidupan mereka. Bahkan terancam terbuang dan nyatanya terbuang di kemudian hari. Namun nubuatan sukacita yang disampaikan oleh Yesaya, ketika mereka kembali kepada Tuhan, maka akan terjadi perubahan hidup, restorasi hidup akan terjadi dan akan menjadi milik dan dirasakan oleh Israel. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan sukacita yang dinubuatkan oleh Yesaya, yaitu tentang keselamatan yang akan diberikan oleh Tuhan setelah mereka kembali kepada Allah. Yang pertama, adanya pembaharuan. Pembaharuan kita lihat di sana, para orang lumpuh akan berjalan, orang bisu akan bersorak-sorai. Memang sungguh luar biasa, saudara, perbuatan Tuhan untuk membebaskan, untuk membaharui kehidupan umatnya. Sangat luar biasa kasih Tuhan untuk mengembalikan status kehidupan orang yang dia pilih, yang dia kasihi. Dan hal itulah yang kita lihat di Perjanjian Baru,
Yesus yang telah diutus oleh Allah ke dunia ini, dia mau menderita untuk mengangkat kehidupan orang-orang yang percaya kepada dia, atau untuk memanggil setiap orang agar percaya kepada Allah, agar setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hal yang kedua, adanya hidup baru. Pembaharuan yang pertama tadi adalah inisiatif Allah. Allah lah yang memulai dan Allah lah yang melakukan. Dan di hal yang kedua, orang yang diselamatkan oleh Tuhan akan mengalami kehidupan yang baru. Kehidupan baru itu terjadi di adanya pembangunan yang berhubungan dengan infrastruktur, itu berjalan dengan baik, yang berhubungan juga dengan ekonomi, pertanian, bahwa tanah-tanah tandus, gersang akan menjadi sumber kehidupan. Maka yang berhubungan dengan nafkah kehidupan sehari-hari juga, atau katakanlah yang berhubungan dengan hidup di sini dan kini, adalah diberikan oleh Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap orang yang dia bebaskan untuk boleh melanjutkan tugas-tugasnya dan untuk boleh meraih dan merasakan hasil upaya dari pekerjaannya masing-masing. Itulah yang menjadi yang dinubuatkan oleh Yesaya. Hal yang ketiga, adanya yang disebut dengan jalan kudus atau jalan Allah. Israel atau Yehuda akan kembali ke Yerusalem melalui jalan Allah. Berarti Allah selalu menuntun, Allah selalu menjaga, Allah selalu memelihara, Allah selalu mengarahkan perjalanan setiap orang yang dia tuntunnya di jalan yang diberikan oleh Allah. Allah memberikan tuntunan, panduan hidup bagi yang dia selamatkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya Israel, Yehuda di konteks perjanjian lama yang diberikan oleh Yesaya nubuatan, tetapi saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semuanya telah menjadi orang yang dibebaskan oleh Tuhan dari setiap rasa takut kita. Memang ada banyak alasan untuk membuat kita takut di kehidupan kita atau di perjalanan hidup kita di dunia ini. Tak terhitung satu persatu tentang alasan kenapa kita takut. Memang wajar kita takut. Namun di banyaknya alasan untuk takut itu, di situ juga terlihat adanya satu alasan untuk membuat kita tidak takut. Kita lihat jelas di nubuatan Yesaya, yaitu Tuhan berpihak kepada kita. Tuhan mau mendengarkan jeritan dan tangisan umatnya. Tuhan memulai dan melakukan tugas pembebasan, menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita masing-masing. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, kabar baik bagi kita di minggu ini. Nubuatan Yesaya bukan lagi hanya tertuju atau menjadi dialamatkan kepada Israel, tetapi kepada kita semuanya, agar kita boleh berjalan dipenuhi dengan sukacita, dengan meninggalkan rasa takut kita. Maka kita akan sebagai orang yang memiliki rasa optimis dalam hal melihat masa depan kita, optimis dalam hal melakukan tugas-tugas kita di sini dan kini. Sesulit apapun persoalan yang kita hadapi, Tuhan di sana ada berfirman, "Aku akan menyelamatkan kamu." Oleh sebab itu, biarlah kita selalu hidup bahagia.
Biarlah selalu sukacita yang dari Tuhan menjadi milik kita. Biarlah selalu tuntunan Tuhan yang menjadi panduan hidup kita masing-masing. Sebab mata Tuhan tertuju kepada yang Dia kasihi kepada kita. Dan juga orang yang mau dituntun oleh Tuhan akan memiliki daya lihat yang begitu tajam, jelas, melihat hari esoknya. Jadi bukan yang hanya berhubungan hidup sekarang diberi oleh Tuhan, tapi hidup yang kekal akan diberikan oleh Tuhan kepada kita semuanya. Kiranya Tuhan yang selalu menyediakan sukacita dan memberikan sukacita akan selalu memotivasi kita masing-masing. Tuhan akan membuat kita, menjadikan kita bersukacita, dan hanya mereka yang memiliki sukacitalah yang boleh, yang mampu berjalan di jalan yang Tuhan tetapkan. Yesus berkata, "Akulah jalan hidup, akulah terang. Marilah saudaraku berjalan di sana, dipenuhi dengan sukacita, tanpa rasa takut." Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, sungguh sangat indah firman-Mu yang menyapa kami di minggu hari ini. Di tengah-tengah kegelisahan hidup yang kami alami di saat ini, bahkan beserta saudara-saudara kami, Tuhan mengingatkan kami melalui hamba-Mu Yesaya, atau melalui firman-Mu yang kami terima pada hari ini, supaya kami tetap dipenuhi dengan sukacita tanpa takut. Karena Tuhan ada, karena Tuhan mau berbuat dan melakukan untuk memberikan kami kekuatan. Biarlah kekuatan yang dari Tuhan selalu menguatkan kami, agar kami mampu untuk memiliki dan merasakan kehidupan yang baru. Dan biarlah kami semuanya selalu dituntun oleh firman-Mu di jalan yang Tuhan telah tetapkan untuk kami jalani. Berkati seluruhnya jemaat-Mu ini Tuhan, di setiap pekerjaan dan perjalanan hidupnya. Mampukan mereka menjadi berguna, karena mereka juga telah Tuhan bebaskan dari rasa khawatir mereka. Kami berdoa Tuhan, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kehidupan kami. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, sembari kita menyambut firman Tuhan yang telah menyapa kita pada hari ini, kita bernyanyi dari buku ND nomor 213, mulai dari ayat yang pertama, sambil mengumpulkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sonang rohaku di bahan Yesus
melumau utakinung ngasesa sude sonang di pasonang tok tong rohakon. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Amin.